Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut kesehatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi ini. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, bacaan kita yang ditetapkan LPJ di Usbu Sengsara Yesus yang kedua, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 jemaat, adalah salah satu teks yang mengisahkan kondisi Israel pasca pembuangan Babel. 70 tahun Israel berada di pembuangan Babel, dan setelah Babel dikalahkan oleh Persia atas kepemimpinan Raja Kores, maka Kores memiliki hati yang bijaksana dan penuh pengasihan kepada Israel dan memperkenankan Israel kembali dengan damai ke Yerusalem, tanah tumpah darah mereka. Setelah tiba di Yerusalem, karena melakukan perjalanan kurang lebih 4 bulan, menempuh jarak 800 km, saudara-saudara jemaat, maka sudah pasti mereka mengalami kelelahan. Mereka juga tiba di Yerusalem. Mereka mesti membangun kemah-kemah kecil untuk mereka tinggal di sana, sebab kota ini telah porak-poranda. Saudara-saudara kekasih, karena itu dalam bacaan kita disebutkan juga kemah. Mereka mengalami krisis yang luar biasa dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, agama, soal spiritualitas mereka. Apakah di tengah-tengah goncangan dan krisis yang mereka alami, mereka masih tetap berharap dan bersandar kepada Allah yang mereka imani, ataukah tidak lagi, saudara-saudara jemaat? Karena itu saudara-saudara, kondisi kota yang seperti demikian membutuhkan perhatian ekstra dari para pemimpin pada saat itu. Digambarkan oleh pemazmur dalam nyanyian atau syair lagu yang tadi kita baca, menawarkan satu tanggapan terhadap krisis kehidupan mereka. Bacaan ini secara menyeluruh, saudara-saudara kekasih, memberikan sebuah bimbingan, sebuah nasihat, bahkan ketegasan harapan bahwa Allah adalah Allah yang memerintah dunia ini.
Ketegasan harapan itu tergambar pada beberapa kata kunci yang kita temukan dalam teks kita. Allah menjadi perlindungan Israel, baik pribadi bahkan persekutuan dan keluarga mereka. Allah tempat perteduhan mereka. Allah adalah kubu pertahanan mereka. Allah yang akan meluputkan mereka dari berbagai bahaya, tetapi juga kondisi-kondisi hidup yang menyengsarakan mereka. Bahkan Allah menjadi powerful bagi mereka. Allah menjadi kekuatan utuh bagi mereka. Ayat 1 dan ayat yang kedua, pemazmur menyatakan tentang jaminan Allah bagi orang-orang yang berlindung kepadanya di tengah-tengah kondisi hidup yang menekan, yang terbeban, yang susah, menderita, terancam dan sengsara. Pemazmur begitu percaya bahwa Allah menjadi kubu pertahanan dan sumber segala perkara yang baik. Kita baca ayat 1 sampai ke 2, ayat 3 sampai 8 jemaat. Pemazmur secara detil, secara rinci memberikan gambaran tentang wujud dari tekanan, dari ancaman, penderitaan dan kesengsaraan itu. Gambaran itu seperti terungkap dalam kelompok kata atau frase: jerat penangkap burung, penyakit sampar, penyakit menular, kedahsyatan malam, panak yang terbang di waktu siang, 1.000 dan 10.000 orang yang rebah di sisi orang-orang Israel. Gambaran dari kesengsaraan, pencobaan dan derita yang harus mereka hadapi. Ini adalah bahasa-bahasa puitis yang menunjuk kepada banyak hal yang akan mereka hadapi di tanah air mereka sendiri. Kembali ke tanah air mereka bukan berarti mereka tidak menghadapi tantangan, saudara-saudara jemaat. Karena itu digambarkan walaupun 1.000 orang rebah atau 10 orang rebah di sisimu, itu adalah juga menyatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Israel, mereka putus asa, mereka terjatuh, mereka rebah, mereka hilang pengharapan. Namun bagi orang-orang yang berlindung kepada Allah, bagi Israel yang berlindung kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang menjadikan Allah perisai kubu pertahanan mereka, maka orang yang berlindung pada Allah itu akan selamat. Mereka akan diberikan keteguhan, mereka akan diberikan pengharapan. Dan orang-orang itulah atau Israel yang percaya kepada Allah itu hanya melihat orang-orang yang rebah dan jatuh di sisi mereka. Yang dimaksudkan adalah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, catatan kritis yang mesti disampaikan juga dalam bacaan ini, kita lihat ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Pemazmur juga mewujudkan ancaman, penderitaan dan kesengsaraan yang akan menimpa Israel di Yerusalem dalam wujud kecelakaan, musibah, bencana alam, tapi juga non alam, termasuk penyakit yang digambarkan, penyakit sampar, penyakit menular dan sebagainya. Akan ada tulah, singa dan ular tedung. Mereka akan berhadapan dengan itu, saudara-saudara jemaat. Ular adalah gambaran dari iblis, dari setan, dari kuasa-kuasa di luar kuasa Allah yang akan datang di tengah-tengah kehidupan Israel. Tetapi sebuah ketegasan pemazmur dalam bacaan ini, Tuhan akan menjaga bangsanya di segala jalan mereka. Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga umatnya di segala jalan mereka, supaya kaki mereka tidak terantuk pada batu. Bahkan dalam kuasa Allah dan penjagaan malaikat-malaikat Allah, umat Israel akan menginjak anak singa dan ular naga.
Artinya kuasa apapun dikalahkan oleh kuasa Allah. Kalau Israel teguh kepada Allah, termasuk ular. Saudara-saudara jemaat, nanti di aplikasi sebentar, tapi beta juga mau sampaikan gambaran tentang ular itu adalah kuasa-kuasa lain, ya, yang siap mendekat, mengelabui kehidupan Israel. Bahkan dalam kuasa Allah dan dalam penjagaan malaikat Allah itu, Israel akan tetap terpelihara. Artinya dalam perlindungan Allah itu sendiri, semua hal yang baik akan diperadabkan dan dialami Israel, walaupun juga dibarengi dengan tentangan dan dengan kesengsaraan. Kalau saja Israel kuat menghadapi itu, saudara-saudara kekasih, dan bersama-sama dengan Allah mereka menghadapi itu, maka semuanya itu akan dikalahkan oleh Allah. Karena itu dibutuhkan adalah iman, percaya dari Israel mesti kokoh kepada Allah. Allah menjadi kekuatan mereka. Tidak ada yang lain, tidak ada tempat berlindung yang lain, hanya Allah. Dan ini harapan pemazmur, himbauan pemazmur, pernyataan pemazmur dalam lagu ini, dalam nyanyian ini. Doa pemazmur untuk umatnya, berlindunglah dan tetap berharap kepada Allah. Ale dong susah, ya, pemazmur bilang begitu jemaat. Ale dong susah kah? Ale dong senang kah? Ale dong bermasalah kah? Ale dong pembeban? Datang saja pada Allah. Bilang saja pada Allah. Haturkan semuanya kepada Allah. Sebab hanya Allah dapat memelihara, mengokohkan, mengisi hidup, menjawab apa yang menjadi harapan dan doa Israel. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, apa yang digambarkan pemazmur yang dialami dan akan dialami Israel juga dialami kita kemarin, hari ini dan besok. Kesengsaraan, penderitaan, kecaman, ancaman kita alami. Saudara jemaat, apakah itu personal, keluarga, tapi juga komunitas Kristiani, orang-orang Kristen sebagai persekutuan orang-orang percaya. Dan itu tidak bisa kita mungkir, saudara jemaat, kita alami dari waktu ke waktu. Tekanan-tekanan yang kita alami sekarang adalah tekanan-tekanan ekonomi. Bapak Ibu, beta harus bilang hal ini karena memang tekanan ekonomi itu merembes dan menyebabkan berbagai segi kehidupan ini terhambat. Adanya pencurian di mana-mana. Bapak Ibu kalau yang setuju bantah beta setelah beta turun dari mimbar. Ada pencurian di mana-mana, ada penipuan di mana-mana. Beta mengalami itu, saudara-saudara semua. Beta baru masuk kantor klasis itu 2 bulan kurang lebih. Beta punya tas hilang dengan anak-anak uang semester, hampir 5 juta dan macam-macam yang ada di situ. Masuk ambil sampai di dalam ruang kerja. Kemarin bulan Januari akhir-akhir itu, saudara, ada 2 hari berturut-turut 3 orang datang untuk meminta bantuan. Laki-laki ganten. Malah ada satu pakai pamti misela. Beta mau yut saja Bapak Ibu. Kita mau yut saja ya, tapi ya namanya pendeta ketong sabar-sabar lah. Saudara-saudara jemaat, Ibu pendeta, beta mau minta bantuan barang beta pembini mau melahirkan. Mana bukti? Mana bukti? Masuk rumah sakit mana? Masuk rumah sakit umum. Mana bukti? Ale pun bukti mana? Telepon itu ada rumah sakit. Coba telepon. Sembrani. Beta mau yut saja Bapak Ibu. Masih kekar. Umur berapa? 34 tahun. Masih 34 tahun, masih bisa kerja,
sampai ose pun lutut susah bisa begaralai baru ose datang minta-minta begini. Bapak Ibu, itu hari pertama. Hari kedua 2 orang lagi akan esok. Saudara-saudara jemaat, mencirikan hal yang sama. Mama Sukristis di rumah sakit Dr. Lemena. Saudara-saudara, yang satu yang pakai pamtimisela ini, bini mau melahirkan di rumah sakit umum. Dan ini konteks kita jemaat. Kenapa? Sebab kita mengalami tekanan ekonomi, mengalami kesusahan itu. Gambaran Israel tadi. Tapi apakah kita tidak percaya Allah kasih kekuatan dan hikmat untuk kita kerja? Kita nggak boleh minta-minta jemaat. Bapak Ibu dong seng ya. Tapi beta bilang per anak itu bikin malu-malu Tuhan Allah. Kita bilang ya. Dan itulah sebuah penderitaan. Saudara-saudara, ada yang mengalami gangguan mental karena tekanan ekonomi itu dan kebutuhan itu tidak bisa terjawabkan oleh kita sebagai orang tua, sebagai papa mama, sebagai suami istri. Tidak bisa kita elakkan, saudara. Banyak yang mengalami gangguan mental. Saudara jemaat yang kekasih, sekali lagi, bukankah kita menjadikan Allah itu powerful? Kekuatan kita, sandaran kita, kubu pertahanan kita. Larilah kepada Allah dan bertanya kepada Allah, nyatakan kepada Allah. Allah akan buka jalan untuk kita. Allah akan memberikan kepastian apa yang Ose harus kerja esok, apa yang harus Ose alami besok. Di sana, bekerja di sini, bekerja di situ, dan seterusnya. Dan karena itu ketergantungan kepada Allah sebagai kubu pertahanan kita adalah respons iman kita di tengah-tengah tekanan ekonomi yang sementara kita alami. Ekonomi kalau saya lihat saudara, ketumpung rongga-rongga tubuh ini akan terganggu. Mungkin bapak keluarga tidak merasakan ya, sedikit banyak juga merasakan, tetapi orang-orang perempuan, ibu-ibu rumah tangga itu merasa sangat-sangat terganggu. Rongga perut sekalipun akan terasa sakit kalau ekonomi kita menjadi seret. Larilah kepada Tuhan Allah. Lari kepada Tuhan Allah. Allah memberikan jaminan itu, saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Ini janji, ini jaminan. Matius 11 ayatnya yang ke-28. Kadang-kadang kita ragu jemaat. Juga tantangan dunia maya. Saudara-saudara jemaat, HP, handphone yang dulunya ketumpung anak-anak itu tidak bisa pegang. Mama dan papa dan kakak bilang, jangan, saya masih kecilmu, tahu apa? Nanti usia tahu itu ini. Apa itu? Sekarang tidak bisa lagi. Ruang-ruang ritual menjadi ruang virtual, bukan saja ibadah di rumah. Saudara-saudara kekasih, ketong bisa ibadah lewat HP. Tapi juga kejelekannya adalah anak-anak kita bisa terpancing, dikergoti dengan hal-hal yang sama sekali tidak baik. Dan bisa belajar dari HP, dengan HP, tetapi juga mereka bisa belajar tentang hal-hal yang tidak baik. Kamu kan mama dan papa larang tuh, sekarang mama dan papa bisa larang lai, kakak-kakak bisa larang lai, laranglah dong sing sekolah. Karena itu, tadi dikatakan penyakit yang menimpa Israel dalam gambaran pemazmur tadi, saudara-saudara kekasih, juga muncul di masa kini. Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai sendi moral, etis orang-orang percaya. Mau iko yang mana? Baik kah? Mau iko yang sembaik kah? Saudara jemaat. Dan karena itu tanggung jawab sebagai orang tua,
menghadapi tantangan itu dan tantangan yang luar biasa, melihat HP itu adalah gangguan moral etika kita, anak-anak kita. Mau pilih putus. Saudara jemaat, beta sampai su rambut putih semua pensiun ini saudara-saudara kekasih. Ale dong bisa tanya, Bapak Ibu dong bisa tanya, mengkali Ibu Eles tahu, Ibu Eles bisa cerita. Yang beta bisa buka, beta sento bikin apa-apa biar pakai HP Android, tapi beta sento bikin terlalu lebih. Dan beta bilang per Tuhan jangan terlalu lebih lai, batas ini saja kalau perlu. Ya, saudara jemaat. Ya, Ibu Eles itu total, saudara-saudara ya. Dan karena itu kita diminta saudara-saudara kekasih menghadapi penyakit dunia maya ini. Yang dibutuhkan adalah ketong rajin ramah semangkis. Ketong berdoa minta Tuhan kasih hikmat selalu untuk anak-anak itu. Saudara-saudara, penyakit yang kita alami sekarang saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Lihat HP saja bawa penyakit. Bapak Ibu, kemajuan yang mengindikasikan berbagai tantangan penyakit. Urat saraf bisa putus kalau terlalu dengan HP. Ya, ini juga masalah. Bapak Ibu kan? Saudara-saudara jemaat, dan karena itu Allah memberikan hikmat. Mana yang bisa dan mana yang tidak bisa. Sampai pada batas-batas tertentu. Belum lagi saudara-saudara jemaat, kalau kepada Israel pemazmur katakan akan ada penyakit sampar, akan ada penyakit menular. Itu juga kita alami saudara-saudara jemaat. Sekarang kalau ketong di kasat mata kita saudara jemaat, penyakit bodoh-bodoh yang ketong alami menurut kita. Penyakit apa? Penyakit bodoh-bodoh kok. Ada pengalaman saudara-saudara jemaat, salah satu anggota jemaat, beta sempat bilang di mana dan siapa dia. Dia mengalami kanker lidah. Kita mesti bilang ini dan mendapat pergumulan serius. Kurang lebih 3 tahun dia mengalami sakit itu, tetapi tidak pernah terdeteksi. Termasuk dokter. Berulang kali ke dokter. Satu saat dia sakit dan mesti dirawat di Makassar. Terdeteksi di situ, tetapi sudah tidak berdaya lagi. Tunggu waktu SK keluar dari jemaat. Tetapi sebelum itu dia makan perjamuan terakhir, saudara jemaat. Roti yang ia makan itu dia tidak bisa menelannya. Ya keluarkan, dan yang keluar itu darah. Saudara beta kalau bilang begitu, beta sungguh pedih. Saudara jemaat, dan karena itu beta langsung bilang, secara gamblang beta bilang, penyakit bodoh-bodoh apa tuh? Ketemu bukan dokter tuh Bapak Ibu, ketemu bukan medis, kita bukan medis. Penyakit bodoh-bodoh apa tuh? Saudara, tetapi itu fakta. Satu catatan juga, Allah memberikan hikmat kepada kita. Saudara jemaat, kalau minum minuman keras, ya, jangan minum sampai masuk dalam botol. Siapa tukang peminum di sini mau bilang? Jangan minum sampai masuk dalam botol. Sebab menurut dokter, salah satu penyebabnya adalah kelebihan alkohol. Dan memang benar. Dia minum sampai masuk dalam botol, pulang tidur di atas tehel dingin tanpa alas. Berulang-ulang kali. Tuhan kasih hikmat untuk bisa timbang mana yang baik, mana yang benar, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Saudara jemaat, ada batasnya. Yang berikut, kita juga memakan makanan yang terkadang juga tidak terkontrol lagi. Lihat apa sama makan? Sento ini bawa penyakit, kita makan saja. Pola makan kita juga tidak benar, tidak baik. Ya. Kepada Israel termasuk kepada kita, Allah mau bilang saudara-saudara jemaat, yang baik, yang benar,
Itu yang harus kita konsumsi. Allah kasih hikmat bagi kita. Yang berikut saudara-saudara kekasih dalam Kristus, kuasa-kuasa di luar kuasa Allah. Apa itu saudara? Kuasa-kuasa yang tidak injili. Tadi digambarkan dengan syair lagu itu. Saudara-saudara kekasih, anak panah di siang hari dengan berbagai simbol yang disampaikan, ular, baludak, dan macam-macam. Saudara-saudara, apapun menurut Allah, semua itu dikalahkan oleh Allah. Saudara jemaat, sing ada yang lain. Ya. Hal ini mesti dipertegaskan kepada kita orang-orang beriman. Ada kuasa apa? Ada apa? Di mana? Bagaimana? Kapan? Cuma Tuhan Allah yang berkuasa atas sejarah bangsa-bangsa. Tidak ada yang lain. Dan karena itu pertanyaannya, bagaimanakah iman kita? Di manakah iman kita? Sebesar apakah iman kita? Sebesar biji sesawi, kita akan perintahkan gunung ini pindah ke sebelah. Karena kita sekarang ini sudah berhadapan dengan berbagai kenyataan hidup yang menantang kita. Penderitaan macam-macam. Saudara-saudara kekasih, karena itu tema mingguan kita. Kita menjadikan Allah kita adalah Allah pelepas. Saudara-saudara kekasih, Tuhan tempat berlindung dalam kesesakan kita. Ya, karena itu kita mesti memiliki iman, bukan iman tombong kalapa yang remas, kecil, dan kemudian kita lepas kembang lagi. Iman kita bukan iman kolapis, tetapi iman kita mesti kokoh, benar-benar kokoh kepada Allah. Dan takut kepada Allah, melakukan apa yang Allah kehendaki. Kita baca juga dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17, iman mesti bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tema bulanan kita, penderitaan meneguhkan dan mengokohkan iman percaya kita, saudara jemaat. Dengan tantangan dan penderitaan itu iman kita. Kalau yang ada tantangan Bapak Ibu kekasih, kita menjadi anak-anak gampang kan? Kata Paulus. Tetapi dengan tantangan dan derita itu kita belajar seakan-akan kita mau pegang kaki Yesus. Yesus di mana? Kita mau pegang kaki Yesus. Kalau kita mengalami penderitaan. Dan karena itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penderitaan yang kita alami, ya, maka iman kita akan bertumbuh dan semakin kokoh. Itu juga yang dialami Yesus. Kalau kita berada pada usbu sengsara ini, Yesus mengalami penderitaan itu, saudara. Antum bilang begini, Tuhan Allah, stop dulu sing saudara. Yesus mengalami penderitaan itu dengan tabah, tetapi juga disertai dengan ketekunan. Ya, di Getsemani sekalipun ia mengalami itu. Ya, tetapi ia bertekun berdoa. Ini menjadi jaminan yang kokoh bagi kita. Ramas manggis merupakan hal utama dan sangat penting dalam hidup kita kalau kita mengalami penderitaan. Saudara, bahkan sampai di tiang kayu salib sekalipun Yesus bilang begini, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Ini powerful kita, menjadikan Allah kekuatan kita. Mari saudara semua, itu saja yang mau disampaikan kepada kita hari ini. Ya, jalanilah sengsara dan penderitaan yang kita alami dalam hidup ini
dengan tabah dan tekun. Ya, tidak pernah sengsara itu berakhir juga dengan sengsara. Terada saudara, berlindung kepada Allah, maka sengsara itu juga akan diganti dengan kesenangan. Bagaimanakah iman kita? Tuhan menolong kita untuk tetap bertumbuh dalam iman dan percaya kita. Walaupun tantangan silih berganti bagaikan ombak panggil ombak. Percayalah kepada Allah gunung batu kita. Amin. Kita ada dalam saat teduh untuk merenungkan Tuhan punya firman ini. Jemaat diundang berdiri untuk kita mengaku iman percaya kita dengan rumusan pengakuan iman rasuli kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semuanya disilahkan duduk. Kita mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup laki-laki Getsemani. Kami persilahkan memuji Tuhan dengan pujian mereka.
Terima kasih Bapak-Bapak. Tuhan perlebakan talenta Bapak-Bapak untuk memuliakan Tuhan selalu. Kita berkesempatan memberikan persembahan syukur kita jemaat. Sambil persembahan syukur diberikan, jemaat melakukan pelengkap Kidung Jemaat 264 bait yang pertama dan seterusnya. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah saja dijadikanlah persembahan, ibadah saja dikasihlah sesamamu, ibadah saja yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah saja dijadikanlah persembahan, ibadah saja dikasihlah sesamamu, ibadah saja yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah saja dijadikanlah persembahan, ibadah saja dikasihlah sesamamu, ibadah saja yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah saja dijadikanlah
bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang diberikan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Bapa kasih bagi kami untuk mempersembahkan apa yang kami punya, baik lewat nasar-nasar syukur kami maupun persepuluhan kami. Bapa di sorga, Engkau mau menguduskan dan memberkatinya. Biarlah persembahan yang kami berikan di saat ini mau berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di jemaat ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kembali kami persilahkan vokal grup laki-laki Getsemani untuk memuji Tuhan dengan nyanyian pujian.
Terima kasih banyak. Saudara-saudara jemaat, hari ini kita akan melantik panitia hari-hari besar gerejawi jemaat ini untuk tahun 2022 yang didahului dengan pembubaran panitia HBG tahun 2021. Dan karena itu Majelis Jemaat akan membaca surat keputusan pembubaran panitia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang telah menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih sebagai panitia hari-hari besar gerejawi di jemaat ini. Karena itu kami mempersilahkan Bapak, Ibu, saudara-saudara panitia HBG tahun 2021 untuk berdiri dan ada dalam akta pembubaran panitia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, semua pengabdian, pekerjaan, dan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan yang melakukan tugas-tugas kepanitiaan sebagai panitia hari besar gerejawi Jemaat GPM Palkas di tahun 2021 dengan segala baik. Sebagai majelis jemaat mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Ibu atas pengabdian, atas pelayanan yang tulus itu. Dan karena itu, pada hari ini Minggu 6 Maret 2021, selaku hamba Yesus Kristus, saya membubarkan saudara-saudari sebagai panitia hari-hari besar gerejawi tahun 2021 di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ingatlah selalu firman Tuhan ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Pertama Korintus 15 ayat 58. Saudara-saudara dipersilahkan duduk. Kita akan ada dalam pelantikan panitia PHBG yang didahului dengan pembacaan surat keputusan. Surat keputusan Majelis Jemaat GPM Palungan Kasih nomor 01/skep/KPAU datar JPH /E-2/03/2022 tentang pembubaran panitia hari-hari besar gerejawi Jemaat GPM Palungan Kasih tahun 2021 dan pengangkatan panitia hari-hari besar gerejawi Jemaat GPM Palungan Kasih tahun 2022 dalam tuntunan Allah Bapa, Putra Kristus, dan Roh Kudus. Majelis Jemaat GPM Palungan Kasih menimbang: 1. Bahwa perayaan hari-hari besar gerejawi adalah suatu momentum perenungan kembali karya besar Allah dalam Yesus Kristus terhadap dunia dan gereja yang dapat menumbuhkan iman dan persekutuan umat untuk terus bersekutu, bersaksi, dan melayani, sehingga untuk itu perlu diperingati dan dirayakan. 2. Bahwa sesungguhnya
Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi tahun 2021 dari sektor Getsemani telah berakhir, maka perlu dibentuk panitia perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi tahun 2022 dari sektor Bethlehem. 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir 1 dan 2 di atas, maka pembubaran panitia Hari-Hari Besar Gerejawi tahun 2021 dan pengangkatan panitia Hari-Hari Besar Gerejawi tahun 2022 tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Jemaat, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, membubarkan panitia Hari-Hari Besar Gerejawi tahun 2021 dari sektor Getsemani dan mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas bakti dan dedikasi di masa pandemi COVID-19 yang telah diparipurnakan bagi Tuhan dan gereja, disertai doa kiranya jeripaya saudara-saudari tidak sia-sia dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kedua, mengangkat dan membentuk saudara-saudari dari sektor Bethlehem yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai panitia perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi tahun 2022 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini dengan komposisi dan personalia sebagaimana terlampir. Ketiga, masa tugas panitia dinyatakan berakhir setelah melaksanakan kegiatan Hari Ulang Tahun ke-13 Jemaat GPM Palungan Kasih tahun 2023. Keempat, di dalam melaksanakan tugasnya, panitia wajib berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Pelayanan atau Bakopel dan wajib melaporkan seluruh aktivitas kepada Majelis Jemaat melalui pimpinan harian Majelis Jemaat. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Riang Tawiri pada tanggal 6 Maret 2022, Majelis Jemaat, Pendeta Nyonya Eta Tipikalawan TSTH Ketua, Penatua M. Soisa Sekretaris. Tembusan disampaikan kepada 1. Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon Utara di tempat. 2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan. 3. Tertinggal. Lampiran surat keputusan Majelis Jemaat GPM Palungan Kasih nomor 01/skep/KPAU datar JPH E.2/03/2022 tentang pembubaran panitia Hari Besar Gerejawi Jemaat GPM Palungan Kasih tahun 2021 dan pengangkatan panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat GPM Palungan Kasih tahun 2022. Penanggung jawab Majelis Jemaat Pelindung Badan Koordinasi Pelayan Sektor Bethlehem. Ketua Saudara Ruli De Pretes. Wakil Ketua Bapak Lean Venjalan. Sekretaris Saudari Maris De Pretes. Bendahara Nyonya J. Pelipus J. Seksi-seksi A. Seksi Acara dan Perlombaan. Ketua Nyonya Y. Eluar. Anggota 1. Nyonya G. Nanlohi. 2. Nyonya H. Nanlohi. 3. Nyonya E. Pikarima. 4. Saudari M. Tuhuleru. 5. Saudari B. Tuhuleru. 6. Saudara A. Lalihatu. 7. Saudari A. Elake. 8. Saudari J. Lekatompesi. 9. Saudara C. Disera. 10. Saudara K. Sopakua. 11. Bapak Y. Sahuleka. 12. Nyonya Y. Watiminade. 13. Saudari S. Latuheru. 14. Saudari G. Lekatompesi. 15. Saudari P. Narno. B. Seksi Usaha Dana. Ketua Nyonya P. Pati A. Anggota 1. Nyonya H. Onaola L. 2. Nyonya M. Lalihatu M. 3. Nyonya H. Salamorte.
4. Nyonya A. Laturiu W. 5. Nyonya C. Tomasila L. 6. Nyonya S. Nanlohi H. 7. Nyonya H. Masfatela S. 8. Nyonya J. Pelipus H. 9. Nyonya E. Nanlohi R. 10. Bapak J. Pati. 11. Saudara G. Depretes. 12. Nyonya R. Tuhuleru H. 13. Bapak L. Tomasila. 14. Bapak N. Eluar. 15. Saudara B. Depretes. C. Seksi konsumsi. Ketua Nyonya J. Narmo H. Anggota 1. Nyonya M. Batalarona B. 2. Nyonya E. Jacob M. 3. Nyonya I. Bukit L. 4. Nyonya E. Penjalan L. 5. Nyonya R. Hambali. 6. Nyonya J. Halusi H. 7. Nyonya R. Wakero T. 8. Nyonya J. Sohilai. 9. Nyonya A. Narmo. 10. Nyonya J. Lanit M. D. Seksi perlengkapan. Ketua Bapak A. Latuheru. Anggota 1. Bapak J. Lekatompesi. 2. Bapak D. Ambalinggi. 3. Bapak J. Narmo. 4. Bapak J. Narmo. 5. Bapak R. Pelipus. 6. Bapak H. Tulueru. 7. Bapak Y. D. Tahya. 8. Saudara J. Tuhumuri. 9. Nyonya N. Salarmor S. 10. Bapak R. M. Erbable. E. Seksi dokumentasi 1. Saudari S. Latuheru. F. Seksi keamanan 1. Bapak P. Lakalai. 2. Bapak K. Sihaya. G. Seksi kesehatan Nyonya J. Pelipus H. Ditetapkan di Riang Tawiri pada tanggal 6 Maret 2022. Majelis Jemaat Pendeta Nyonya E. Tatipikalawan T. STH Ketua, Penatua M. Soisa Sekretaris. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang namanya telah dibacakan, silakan mohon berdiri. Masih ada Bapak Ibu lagi yang belum berdiri, Bapak Ibu. Ya. Saudara-saudara jemaat, hari ini 6 Maret 2022 akan dilantik 60 orang selaku panitia Hari Besar Gerejawi sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat keputusan Majelis Jemaat. Karena itu dengarkanlah kini beberapa hal pokok tentang tugas dan tanggung jawab yang akan diemban. Yang pertama, jemaat selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah kenyataan tindakan Allah di dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu adalah wajar bahwa tanggung jawab pelayanan berada pada setiap anggota jemaat. Kita baca dalam pertama Petrus 2 ayat 9. Dengan karunia yang berbeda-beda oleh roh yang sama, semata-mata demi kepentingan bersama. Pertama Korintus 12 ayat yang ke-7. Kedua, ingatlah akan firman Tuhan, bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Karena itu, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Berdirilah teguh, jangan goyah,
dan di atas selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Ingatlah bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah sekarang di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara-saudara mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dalam hubungan dengan tugas-tugas yang akan saudara emban. Pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara-saudara dan menjadikan saudara-saudara selaku panitia hari-hari besar gerejawi? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk melakukan tugas selaku PKBG dengan jujur, tabah dan setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, serta terbuka kepada pimpinan Roh Kudus? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara-saudara kepada Allah di dalam Alkitab yang mengandung kebenaran firman Tuhan? Keempat, apakah saudara-saudara bersedia menjadi PKBG dalam jemaat GPN Palungan Kasih Klasis Pulau Ambon Utara yang berada dalam ikatan oikomanes dengan gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan mendengar komitmen saudara dengannya untuk melakukan tugas-tugas kepanitiaan. Saudara-saudara kekasih, berdasarkan pengakuan saudara-saudara, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudara sebagai panitia hari-hari besar gerejawi di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau berkenan memanggil dan menetapkan saudara-saudara ini dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Karuniakanlah Roh memimpin mereka dalam gerejamu di sini, agar mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana dalam menunaikan tugas mereka masing-masing. Kiranya mereka menjadi berani, jujur, dan setia dalam menyaksikan namamu melalui pelayanan kepada sesama manusia dalam alam ciptaanmu. Sebab itu kami mohon berkat-Mu bagi tugas-tugas mereka. Allah yang Maha Kuasa mengaruniakan saudara-saudara dengan damai dan sejahtera-Nya, supaya saudara-saudara jujur dan setia dalam tugas-tugas pelayanan-Mu. Amin. Semuanya disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa sahabat diakhiri dengan doa Bapa kami bersama. Kita berdoa. Ya Allah surgawi, Allah yang setia menyatakan kuasa penyelamatan Bapa bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, sebab kepada kami terus Bapa anugerahkan nafas hidup ini, kekuatan, kesehatan, keselamatan, untuk melihat hari-hari baru anugerah-Mu dan berkarya bagi-Mu, bagi masyarakat dan bangsa ini, dan bagi keluarga-keluarga kami. Kami mengucap syukur atas penyelamatan Bapa bagi kami semua. Secara khusus
Gereja Protestan Maluku, Klasis Pulau Ambon Utara, Jemaat Palungan Kasih yang hari ini 6 Maret 2022 berkenaan Bapak menganugerahkan setahun usia bagi gedung gereja ini sebagai kabahmu, di mana kami berjumpa dengan Bapak berjumpa dengan kami membawa pergumulan-pergumulan kami, seruan-seruan kami, permohonan-permohonan kami kepada Bapa, dan Bapa menjawab kami dalam realitas hidup kami dimanapun kami berada. Warga jemaat dan para pelayanmu di jemaat Palkas ini mengucap syukur kepada Bapa, sebab kuasa-Mu yang menyelamatkan bukan saja memberikan kekokohan bagi gedung gereja ini, tetapi teristimewa bagi gereja-gereja-Mu yang hidup. Umat Allah ini dari dalam kandungan sampai yang beruban putih, mereka selamat dan terpelihara sepanjang setahun pertumbuhan gereja ini, dan bahkan sampai pada usia yang ke-17 tahun ini Bapak, mereka boleh berkarya, memberitakan karya selamat-Mu ya Bapak, sebagai gereja-gereja yang hidup. Dan karena itu Bapa, kami bersyukur kepada Bapa atas perjalanan kehidupan jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya gedung gereja ini tetap dipakai sebagai sarana bersekutu, bersaksi dan melayani. Dan karena itu kami berdoa, Bapak memperkenankan semua realitas perjalanan pelayanan terus berlangsung di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Tidak ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berharga yang dipersembahkan kepada Bapa. Cuma umat ini dan para pelayan-Mu punya syukur, terima kasih, hormat dan puji-pujian dipersembahkan kepada Bapa. Menjalani tahun yang baru gedung gereja ini, tetapi juga gereja-gereja yang hidup ini ya Tuhan, kami membawa semuanya di dalam rahmat dan kuasa-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur atas kuasa dan kasih setia Bapa yang telah menyertai, memberkati dan memungkinkan tanggung jawab bersaksi dan melayani yang dilakukan oleh panitia hari-hari besar gerejawi tahun 2021 yang diemban oleh sektor Getsemani, dan hari ini panitia ini telah dibubarkan. Terima kasih Tuhan untuk pengabdian mereka. Bapa menghitung jeri lelah mereka, dan kami tahu jeri lelah mereka adalah tabungan, bahwa mereka melakukan tugas-tugas menanam dan menyiram selama setahun tanggung jawab yang diemban, dan sungguh mereka akan menuai pada waktunya. Generasi mereka akan menuai pada waktunya. Karena itu Bapa, kami percaya Bapa memberkati mereka selalu, pribadi dan keluarga rumah tangga mereka, bahkan persekutuan berjemaat ini. Kami berdoa dan menyerahkan tanggung jawab yang siap diemban oleh panitia HBG yang baru, yang diemban oleh sektor Bethlehem, 60 orang personil kepanitiaan ini.
Kami minta Tuhan memberikan dan menganugerahkan kepada mereka hikmat, petunjuk dan kuasa. Roh kecerdasan Bapa anugerahkan kepada mereka. Bahwa Roh Kudus sanggup menyertai mereka dalam tugas-tugas yang diembankan Tuhan kepada mereka. Agar mereka kedapatan arif dan bijaksana dalam tugas-tugas pelayanan mereka. Sungguh kami percaya Tuhan, Bapa akan menyadarkan mereka senantiasa, bahkan warga gerejamu yang menyambut dan menerima tanggung jawab pelayanan seperti ini, bahwa mereka bekerja bukan untuk manusia, tapi mereka bekerja untuk Tuhan. Dan segala sesuatu diperhitungkan Tuhan pada waktunya. Mari Tuhan, peganglah tangan mereka, langkahkanlah kaki mereka, arahkanlah hati dan pikiran mereka melakukan tugas-tugas pelayanan sebagai panitia KBG yang baru tahun 2022. Terima kasih Allah surgawi. Kami menyerahkan seluruh kehidupan umat Allah ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dari yang menyusu bahkan dalam kandungan sampai orang tua yang beruban putih sekalipun menjalani usbu yang baru ini. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka tekuni, mata pencaharian yang harus mereka cari, Tuhan menunggui keluar masuk mereka. Selamatkanlah mereka dari segala yang jahat. Sungguh mereka akan bertemu dengan berbagai tantangan, pencobaan dan penderitaan. Tapi kami percaya Yesus selalu memimpin mereka, menyelamatkan mereka dalam seluruh tanggung jawab aktivitas kehidupan yang harus mereka jalani. Kami berdoa ya Bapa dan menyerahkan anak-anak kekasih di bangku-bangku pendidikan mereka. Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan selamatkan. Tetapi juga Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan mereka yang sementara mencari-cari lapangan kerja, yang bergumul dengan pendidikan, dengan pekerjaan di dalam daerah, tapi juga di luar daerah Maluku. Tuhan menyertai, Tuhan menyelamatkan mereka selalu. Kami berdoa ya Bapa dan menyerahkan mereka yang sudah berada pada usia senja, apalagi renta. Tuhan jaga lindung, selamatkan mereka, berkati mereka di hari ketuaan mereka, dan kokohkan mereka selalu untuk menjadi beringin bagi anak-anak cucu mereka. Kami berdoa ya Bapa dan menyerahkan mereka yang janda, yang yatim piatu, yang duda. Kami mengklaim janji Bapa sebagai kekuatan kami, bahwa Bapa tidak membiarkan mereka sendiri, tetapi Bapa selalu bersama-sama dengan mereka. Kami mendoakan mereka yang sakit Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mendoakan mereka baik yang mengalami sakit di rumah, tapi juga mungkin di rumah sakit. Secara khusus ya Tuhan Allah kami mendoakan Ibu Yos Lopis. Kami mendoakan Bapak Onggo Seplanit. Kami mendoakan Ibu Popi Makatita, Saudara Rinaldo Leasa, Saudari Jessica Selamor, Saudara Akses Nanloki, Axel Nanloki. Tapi juga kami berdoa menyerahkan Saudara Firsa, Oma Bace Selamor, Ibu Barba Helaha, Oma Ice Tuhleru, Oma Ece Nanloki, Oma Pia Laisina. Ya Tuhan, semua yang bisa kami sebutkan, tapi juga yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan, kami percaya Tuhan Allah punya kuasa menjamah mereka, menyelamatkan mereka, dan menyembuhkan mereka dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami yang hidup. Semua obat penawar yang mereka makan dan minum, makanan minuman di tenuar hidup ini, biarlah menjadi sarana kesembuhan dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami. Allah dalam Kristus Yesus, kami bawa seluruh pergumulan pengharapan umat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap rumah tangga, suami dan istri, papa dan mama
Ya Tuhan, dalam peran-peran dan fungsi kami, bagi rumah tangga kami bawa semuanya kepada Bapa. Tuhan, kami mendoakan gereja-Mu, kami mendoakan saudara-saudara kekasih kami yang ada di tempat-tempat pengungsian, khusus saudara-saudara kekasih kami seiman yang ada di Kariu karena korban konflik kemarin dan sementara mengungsi di Aboru. Kami juga turut mendoakan saudara-saudara kekasih kami Kolaliu dan Aboru. Kami minta Bapa hadir, berbisiklah melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka berdamai dalam kuasa-Mu, sebab sungguh Allah mencintai perdamaian sejati. Kalaupun persoalan-persoalan mereka bagaikan lilitan yang mesti dibuka satu demi satu, kami berdoa Tuhan, buka jalan bagi pimpinan masyarakat ini. Ya Tuhan, pemerintah kami, baik di provinsi ini maupun di Kabupaten Maluku Tengah, pemerintah negeri Aboru, bahkan Ori, tetapi juga Kariu, kami minta kuasa Tuhan menjambak mereka semua, supaya mereka merintis perdamaian sejati yang mesti diberlakukan tengah-tengah kehidupan bersama. Sungguh kami tahu, ya Tuhan, nasihat-nasihat leluhur mereka mesti mereka patuhi, mencintai perdamaian, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Segala upaya untuk mempererat hal-hal yang bersifat adati, Tuhan membangun hubungan yang baik, sebab mereka adalah negeri-negeri adat. Tuhan mencintai mereka dan mempersekutukan mereka. Terima kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan dunia ini yang di dalamnya kami ada, yang ada dalam berbagai pertikaian dan peperangan. Bapa hadir dan memperdamaikan mereka. Terima kasih Allah kami, Tuhan kami yang hidup. Inilah doa kami, persembahan-persembahan dan pujian kami bawa kepada Bapa. Apakah itu persembahan persepuluhan, tapi juga syukur-syukur yang kami persembahkan kepada Bapa. Kami percaya Bapa akan mengisi lumbung-lumbung umat ini, supaya mereka percaya sungguh memberi bagi Tuhan akan menghadirkan berkat sejati kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami minta ampun jua Bapa atas segenap salah dan dosa yang sudah kami buat melawan kehendak-Mu. Terpuji-puji nama Yesus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari bahaya jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat dipersilahkan berdiri. Kita ada dalam pengutusan dan berkat. Saudara-saudara jemaat, Tuhan mengutus kita untuk memberitakan kabar baik kepada segala makhluk ciptaannya dalam hidup tiap-tiap hari, tengah-tengah keluarga, jemaat dan masyarakat. Yakinlah bahwa Dia pasti melindungi kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 248 baitnya yang pertama. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertopang, jangan terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan
dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. 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 Jemaat duduk di tempat masing-masing dan kita berdoa. Doa syukur kita selesai. Pada kita selesai. Selamat siang dan shalom. Selamat hari Minggu jemaat.